Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, para peserta pelatihan pengelolaan BMN yang saya hormati. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN, Bapak Ibu ya. Nah, tentunya sebelum kita ke materi, kita perkenalan terlebih dahulu, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada sedikit biodata saya. Silakan Bapak Ibu baca. Nanti kalau mau japri, monggo silakan dicatat nomor saya ya. Nanti kalau mau ya kita saling sharing ya. Tapi jangan jangan apa ya Bapak Ibu nanya yang sulit-sulit. Oke, ya Bapak Ibu di sesi kali ini yang akan kita fokuskan itu di pemindah tanganan Bapak Ibu ya. Khususnya lagi nanti di aspek penjualan ya, yang merupakan bagian dari cara pemindah tanganan BMN. Nah, untuk pertama kali Bapak Ibu, kita pemanasan dulu nih ya, pemanasan dulu. Nah, di sini saya akan pakai uh, kuisis ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu sudah tampil di sudah tampil ya di layar itu, silakan diikuti Bapak Ibu ya. Silakan diikuti Bapak Ibu dan join ya langsung. Oke. Oke, oke, udah ya langsung kita mulai Bapak Ibu, silakan dijawab ya. Oke, dan sudah kita dapatkan ini dia pemenangnya Bapak Ibu. Kita lihat siapakah yang berhasil menjadi pemenang ya. Tada, iya ternyata Pak Andi nih. Dari mana Pak Andi? Dari Kemenak Kota Magelang. Oke, bagus. Ini Pak Andi nih jawabannya benar semua nih. Berarti udah memang seperti perkiraan saya, banyak pada para expert di sini ya, para pakar. Maka Bapak Ibu nanti di sini saya sebagai fasilitator, kita akan lebih banyak diskusi aja ya. Kita pelajari kupas kasus-kasus atau case permasalahan yang ada, isu-isu yang ada tentang pemindah tanganan ini. Jadi kita lebih mendalami Bapak Ibu. Kalau materi secara substansi saya pikir Bapak Ibu sudah banyak menguasai. Oke, kita berlanjut nih Bapak Ibu. Ya, ini saya sekedar mengingatkan aja ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai ASN ataupun PNS ini tidak lepas dari yang namanya peraturan perundang-undangan. Ya, sebagai bagian dari pemerintah, tentunya di pemindahan BMN ini juga ada yang mengacu pada peraturan. Itu ada UU yang utama dua itu PP 27 tahun 2014 Junto ya, Jo 20, PP 28 2020 dan PMK 111 ya, nomor cantik nih. PMK 06 2016 dan nomor 1 Junto nomor 165 PMK berapa Bapak Ibu? 2021. Oke. Nah, Bapak Ibu sekarang ini kan zaman udah teknologi informasi luar biasa ya Bapak Ibu ya. Teknologi informasi luar biasa ya. Nanti Bapak Ibu bisa kalau mau nyari nih ada tips dari saya tentang mencari di sebuah peraturan di apa PDF-nya itu Bapak Ibu bisa ketik di yang gambar loop ya, loop kaca pembesar itu diketik nanti eh, apa yang mau dicari. Ini saya contohkan adalah pemindah tanganan. Apa sih artinya gitu kan? Nah, kita cek di situ pemindah tanganan itu adalah ternyata pengalihan kepemilikan Bapak Ibu ya. Pengalihan kepemilikan BMN atau barang milik daerah. Ya, simple ya, pengertiannya simple sekali ini tuh. Sedikit tips dari saya. Nah, kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Ini tentang eh, tujuan ya. Jadi motif atau tujuan pemindah tanganan BMN ini apa sih? Ya, Bapak Ibu pasti udah paham ya. Yang pertama ini efisiensi, kemudian ada optimalisasi dan kepentingan umum ya, kepentingan umum Bapak Ibu. Nah, kepentingan umum ini contohnya ada yang bisa kasih contoh nggak nih? Efisiensi misalnya. Coba ada yang ini terkait menghemat biaya pemeliharaan. Oh iya, Pak Tony.
mau ngasih contoh apa nih terkait. Iya, betul. Contohnya adalah tentang eh, biaya atau anu ya, kendaraan. Nah, kendaraan ini kalau yang sudah sakit-sakitan ya, sudah kurang apa sering servis ya, itu mungkin lebih baik dipindah tangankan ya, pindah tangankan itu nanti ya bisa di apa musnahkan gitu kan atau diapakan lah. Intinya dia biayanya apa? Biaya pemeliharaan itu lebih besar dari nilai manfaatnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu salah satu hal yang menjadi motif pemindahan BUMN. Kemudian dari optimalisasi ada barang berlebih, idle, kemudian ada apa tadi Bapak Ibu? Kemudian untuk kepentingan umum ya, kepentingan sosial keagamaan. Nah, ini beberapa motif atau tujuan pemindahan BUMN. Nah, kemudian dengan cara apa sih Bapak Ibu ya? eh, kita memindah BUMN itu lewat caranya apa ya? Ada empat, ada penjualan, tukar menukar ya, ya. Tukar menukar kayak zaman purba dulu ya, barter ya. Kemudian hibah ya, kemudian ada penyataan modal. Nanti akan mungkin kita fokus atau hanya sampai kepada penjualan yang mengingat itu yang tersedia. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu perlu sekali diingat bahwa pemindah tangan ini memerlukan persetujuan ya. Persetujuannya dari mana? Nah, ini ada tadi pertanyaan di kuisis ya. Nah, khususnya itu adalah dari DPR, ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, kenapa? Ya, karena yang namanya BUMN, kekayaan negara, ya itu berasal dari juga dari pajak rakyat, ya milik negara ini. Jadi, tujuannya DPR, alur berpikirnya begitu. Ini secara spesifik nih untuk tanah atau bangunan, berapapun nilainya harus persetujuan DPR. Kemudian selain tanah bangunan yang di atas 100 miliar apa ini Pak Ibu? Mungkin anu ya Monas kali ya. Monas itu yang apa? Emas ya, emas yang di atas Tugu Monas itu kan. Nah, itu mungkin di atas 100 miliar ya mungkin nilai kalau itu emas asli ya. Ya itu nanti kita explore lagi ya contoh-contohnya. Nah, kemudian apa namanya? Ada juga yang karena alasan tertentu tidak perlu persetujuan Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ya. Tidak perlu persetujuan ini bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Bisa dibaca. Nah, kemudian ini yang di apa apa namanya teknisnya yang di barang yang di pengelola ya atau Kementerian Keuangan ini barang PMN yang di Kemenkeu ini butuh persetujuan DPR kalau ini tanah bangunan, kemudian tanah bangunan yang tidak perlu persetujuan DPR nilai lebih dari 10 M ini Presiden. Kemudian pengelola barang ini yang cukup di lingkup pengelola barang ini yang nilainya di bawah ya, di bawah 10 M. Itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini pentingnya adalah bahwa harus dilakukan PSP dulu, penetapan status pengguna sebelum dipindah tangankan kecuali barang yang tidak memerlukan penetapan atau PSP. Nah, kemudian ini yang bukan objek apa PSP ya, udah hafal tentunya Bapak Ibu di sini kan sudah expert semua nih ya. Nah, nanti bisa dibaca-baca ulang untuk kita recall kembali ya ingatan kita ya. Nah, kita masuk kepada penjualan BMN, Bapak, yang merupakan salah satu cara untuk kita apa namanya, memindah tangan kan ya. Pindah tangan itu dengan dijual. Lewat apa, Bapak Ibu? Nah, dijual tentunya lewat lelang ya, lelang gitu, Bapak Ibu. Nah, ada yang nggak perlu lelang. Apa nih contohnya? Ya, ada yang bisa kasih jawaban. Ya, ini rumah golongan 3 secara lebih rinci ya ini bisa dibaca Bapak Ibu di sini. Nah, ini di sini di peraturan ya kita ini harus hafal nih di luar kepala. Nanti kalau lupa ya dibuka lagi peraturannya gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian BMN yang akan dijual ini harus dilakukan apa namanya? Kajian ya, aspek teknis, ekonomis dan yuridis. Nah, ini di MK 11 itu pasal 23 dan 25 Bapak Ibu. Nah, aspeknya apa saja teknis ya ini kalau tanah bangunan ya, kemudian yang selain tanah bangunan apa? Nah, ini ya aspeknya ini.
Nah, kemudian secara umum aspek ekonomi tanah dan bangunan ini adalah lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual ya. Jadi biaya tadi udah kita singgung ya di depan operasional lebih besar dari pemelihara dari manfaat ya. Pemeliharaan lebih besar dari manfaat ini kita mendingan dialihkan lah dijual ya. Kemudian yuridis ya di sini tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian Bapak Ibu ini pokok ketentuan pokok ya ini harus dinilai ada melalui proses penilaian ya. Penilaian bisa dilihat tuh Bapak Ibu. Kalau tanah bangunan penilai pemerintah, penilai publik, kemudian selain tanah bangunan ya ada tim nah, penilai. Nah, kemudian ini ada lagi juga tentang pokok penjualan BUMN ini yang tidak laku dilelang ini maka apa? Ini ada kelanjutannya di sini Bapak Ibu. Oke, dan selanjutnya lagi nih ya, khusus ya penjualan barang kendaraan operasional. Ini kenapa ini apa nih? Ini paling singkat 7 tahun lalu. Kalau mau beli yang di bawah 7 tahun harus dibuat ini dulu. Nah, kecelakaan dulu. Ini rusak berat ini. Yang B ini Bapak. Ya, jangan coba-coba ya Bapak. Kita harus punya integritas Bapak dalam pengelolaan BUMN ini yang paling penting integritas kita ya. Tuh. Nah, kemudian ini alurnya ya. Tata cara penjualan BUMN ya ini yang di Kemenkeu tentang pengelola BUMN ya. Dan yang satunya lagi ini di mana? Di pengguna atau KPA ya. Nah, di pengguna level atau kementerian ya, lembaga gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu kita nanti akan banyak diskusi aja ya. Nah, dan kita nanti apa namanya saling memberikan masukan ya. Nah, kita biar lebih menarik nanti kita bikin forum seperti ILC ya, Indonesia Lovers Club nah, untuk diskusi. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan ya. Ini ada sedikit kata-kata bacik atau bijak nih ya. Lebih baik mempunyai kehidupan yang bermakna dan memberikan perbedaan dibandingkan hanya mempunyai umur panjang. Mudah-mudahan kita semua dapat memberikan kemanfaatan bagi seluruh manusia. Sekian Bapak Ibu ya yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam bahagia selalu.